Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Malam, Mbak. Mbak. Ya, oke. Ini kita apa namanya perdana ya masuk setelah Lebaran, setelah puasa. Mungkin eh, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Eh, Mungkin selama pembelajaran 5 pertemuan ini mungkin banyak kesalahan ya, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Itu ya. Oke, terus yang kedua yang selanjutnya eh, mungkin sebelum materi ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, beberapa informasi ya terkait dengan pelaksanaan magang atau PKL. Jadi mungkin sebagian sudah selesai ya. Mungkin saya absen dulu ya dari kelas semester 5A. 5A ini siapa ya? Yang ini ya, yang countingnya siapa ya? Mas Faisal. Ya, Pak. Ya. Di 5A, di 6A yang belum selesai siapa aja Mas Faisal? Eh, Tiga orang, Pak, yang magang. Di siapa aja? Dimas, Febrian, sama Dika. Sebentar. Not that. Sebentar. Oke. Dimas, Febrian, Dika. sama Dika. Dika nama panjangnya siapa Mas Faisal? Nama panjangnya? Abis dia Dika, Pak. Oh, Apiesta. Si Dimas di mana? Ininya magangnya? Di Capil Tegal kayaknya, Pak. Oh, Capil Tegal. Oke, baik. 3 orang ya yang belum selesai ya, yang magang ya. Betul ya, Mas Faisal ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Terus yang 6B, 6B ini Mas Helmi ya, atau Mas siapa? Sofa. Ada Mas Helmi. Halo, Mas Helmi ada? Atau mungkin eh, Mas Sofa? Ada Mas Sofa? Kayaknya belum pada masuk ada Pak. Tiga orang, Pak. Siapa yang mewakili ini? Mas Yoga atau Mas Iya siapa? Pak. Yang belum selesai siapa? Mas Banten, Yoga? Pak. Kayaknya yang perempuan itu Pak, yang tiga Oh, dia yang di Diska. Katanya sampai Aku Kamis. Kak, yang di itu ya dinas yang pendidikan dinas ya. pendidikan, iya. Oh ya, wes. Mbak Nabila siapa lagi ya? Dea sama Diska. Oh, tapi kan besok ya tanggal 18 ya. Kamis ya. 17 hari Kamis ya. Oh ya, wes siap. Mungkin apa ya? Saya lupa, bukan lupa ya. Emang kemarin posisinya puasa jadi baru ini mungkin besok insya Allah ya. Mungkin agak siang ya Mbak, jam 11 nggih Mbak Nabila ya. Iya Pak, jam 11. Soalnya kalau jam 2, biasanya istirahatnya lama pegawai. Ya, Ada yang pulang. oke. Ya, siap. Kalau dinas emang anu ya, ya wes, Masuk siap. semua apa gimana? Oke, ya berarti tinggal 3, tapi kemungkinan karena selesainya minggu ini berarti saya anggap selesai ya gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nabila dan Mas Yoga. Terus yang C ya, 6C Mas Luki. Ada Mas Luki? Iya, gimana Pak? Yang belum selesai siapa Mas? Itu Jafir itu kan magang Pak. Oke, Maulana Javier ya. Iya, betul. Tinggal itu doang Mas. Iya, satu doang sih di kelas saya yang magang Hmm, Pak. oke, siap. Terima kasih Mas Luki.
Terus yang 6D ya, Mas Arsya ya. Ada Mas Arsya? Ada Mas Arsya? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Ini Mas Arsya berarti yang belum selesai siapa aja nih? Saya Asmen sama Salih Pak. Arsya, Asmen Asman, sama Asman, Salih. Shirley, sama Gue Pak. si itu nggak jadi. Siapa Mbak siapa? Definnya kelas karyawan Pak. Apa? Kelas karyawan. Oh, Devina maksudnya karyawan. Devina karyawan. Emang bukannya masih di D ya? Dia bilang pindah karyawan Pak. Ya, siap. Iya Pak. Siap, oke. Pak, Oke, kelas A satu lagi Pak. gimana? Yang kelas A satu lagi. Siapa lagi, Mas Faisal? Raihan Pradipto. Raihan. Gimana katanya, Mas? Eh, Pak. Di PT Gimana? Venus. Apa? PT Venus PT, Sopirindo. PT Venus, Venus, Venus. Emang di situ waktu daftar ini PKN, Mas Ano, siapa ya? Kurang tahu sih. Ya wis ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Faisal. Terus yang 6E ya, ada Mas Yosafat atau Mas Tegar? Ada nggak? Atau Mas Alif mungkin? Nggak ada ini. Mas Tegar, Stevina. Stevina ada? Halo, Mas Stevina? Iya, Pak. Iya. Teman-teman yang belum selesai siapa aja, Mbak Stevina? Saya kurang tahu sih, Pak, tapi saya taunya itu Mas Tegar. Tegar itu magang, Pak. Pegang. Oke. Iya, Mas Yosafat? Belum tahu ya? kurang tahu, Pak. Oke. Maaf. Ya, baik. Berarti ya mungkin nanti tinggal kelas E yang saya pastikan ya. Berarti kalau secara tadi ini disampaikan, kelas A ada 4, kelas C 1, anggap aja si siapa tadi? Si Devina, kelas D mungkin ya, biar ini kelas D-nya 4. Oke, jadi sedikit, oke siap. Nah, ini mungkin sedikit informasi bahwa untuk apa namanya Pak? Teman-teman yang kamu ya teman-teman yang apa namanya yang magang ya ketentuannya adalah minimal 4 bulan ya minimal 4 bulan, maksimal ya 6 bulan ya 1 semester. Terus kalau yang PKL minimal 2 bulan, ya mungkin ada yang 3 bulan. Nah, kemarin ada beberapa mahasiswa yang menghadap saya ya terkait dengan eh, apa namanya jangka waktu magang itu berapa sih, Pak? Atau PKL? Ya, emang kalau di kita 2 sampai 3 bulan itu ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, yang magang berapa konvensinya? Nah, kemarin sudah disampaikan belum, Mas Arsyad sama Buri atau Pak Eko? Halo, Mas Arsyad? Oh, menghilang kayaknya. Kalau Mas Asman ada nggak, Asman? Ya Pak, gimana Pak? Ya, sudah disampaikan belum? Konversi SKS-nya berapa? 3 Pak. 10. 10 ya? Iya Pak. Oke, ya, jadi teman-teman yang mungkin tadi sudah salah apa yang disebutkan tadi yang masih magang 10 ya, 10 SKS ya. Kok sedikit sih Pak, nggak kayak yang di apa namanya, yang di MPKM? Ya betul ya, kalau di MPKM karena apa namanya bobotnya lebih banyak ya dan waktunya lebih lama juga 5 bulan biasanya, makanya secara konversi sampai 20 ya kalau yang MPKM. Cuman untuk sekarang memang MPKM ini lagi kosong sepertinya ya, kosong. Semuanya ya. Mungkin ada MPKM Mandiri, saya kurang tahu, tapi yang MPKM dari Dikbud ya, dari programnya Pak Nadiem sudah off semua ya. Nah, jadi teman-teman yang magang ada 10 SKS, dikurangi 2 sebagai SKS-nya PKL, sisanya 8. Nah, 8 SKS ini kalau di mata kuliah kan mungkin kalau robotika 3, praktikum lagi 3, berarti hanya 3
mata kuliah yang dapat konversi. Ya, selebihnya bagaimana Pak? Misalkan ada 6 atau 7 mata kuliah, berarti yang 4 mata kuliah atau 3 mata kuliahnya teman-teman wajib hadir, gitu ya. Kalau enggak gini, eh, apa bahasanya koordinasi atau mungkin berkomunikasi dengan sama Umi dulu. Apa namanya berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya ya, karena teman-teman yang apa keinginan untuk magang silakan nanti berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya, gitu ya. Oke, itu yang keberapa ya, yang kesekian, yang kedua atau ketiga ya. Nah, terus nah ini karena apa namanya teman-teman tertib ya semuanya rata-rata di timeline tanggal 10 April, 11 April, ya mungkin ada beberapa yang belum, tapi saya rasa ini tertib semuanya, Alhamdulillah, berarti nanti perkuliahan bisa normal. Nah, saya juga mungkin bisa menyampaikan ke dosen-dosen pengampu ya, informatika dan dosen luar, mungkin perkuliahan bisa dilaksanakan, gitu ya. Cuman memang di minggu ini kebetulan karena ada beberapa kegiatan di saya bikin online malam hari ini. Insya Allah minggu depan mungkin bisa offline ya. Cuman hari Selasa saya mohon izin nanti ada acara apa wisuda ya. Tanggal 22 kalau nggak salah. Hari Selasa kalau nggak salah kelasnya Sofa. Ya nanti nanti kita rubah hanya online lagi karena ada acara yudisium ya wisuda di gedung 2 atau di kampus 2. Begitu ya. Oke, terus itu tadi ada yang nanya kayak di kolom. Wah, sudah nggak ada ya? Oh, hilang komennya. Oke, terus gimana yang sudah selesai Pak? Yang sudah selesai, silakan kumpulin nilai apa namanya yang dari perusahaan ya. Sudah dapat belum ya? Udah, Pak. Sudah. Silakan dikumpulkan ke saya atau mungkin ke Pak Royan ya. Kumpulkan nanti eh, untuk data kita siapa aja yang sudah selesai. Terus gimana bimbingannya Pak? Bimbingannya langsung aja menghubungi dosen apa pembimbingnya DPL gitu. Misalkan ada yang dapat pembimbing saya, ya langsung Bapak hari ini di kampus tidak gitu kan. Nah, saya mau bimbingan laporan PKL misalkan. Boleh silakan Mas jam sekian, tanggal sekian. Nah, mungkin ada yang nanya lagi, perlu dicetak enggak gitu kan. Kalau saya pribadi sih untuk bimbingan awal nggak apa-apa ya. Nanti bimbing 1 2 kali uh, apa nggak usah dicetak. Nanti mungkin kalau banyak perubahan ya mungkin bimbingan ketiga lah. Banyak berapa kali sih Pak? Nggak ada ketentuan ya. Cuman intinya uh, kalau teman-teman sudah rapi penulisannya ya nggak banyak sih gitu ya. Gitu. Jadi eh, yang sudah selesai, monggo silakan nanti saya minta tolong di apa di fotokopi nilai dari perusahaannya, ya, terus diserahkan ke saya satu ke panitia satu, gitu ya. Satunya dipegang ke teman-teman. Itu terus langsung aja bimbingan ke dosen masing-masing. Nah, itu yang ketiga ya. Terus yang selanjutnya yaitu tentang apa namanya draft jurnal ya. Nah, draft jurnal ini sudah apa ya 2 kali dibahas mulu ya di rapat struktural. Jadi eh, mungkin masih pada bingung ya, Pak. Saya temanya bikin web terus gimana? Nah, kemarin sempat apa ya bahasanya dapat ya apa ya notif gitu ya. Apa bukan bukan peringatan sih, cuman eh, pemberi pemberitahuan gitu ya sama dekanat untuk draft jurnalnya teman-teman sorry bukan draft jurnal cuman bukan cuman draft jurnal tapi laporan. Nah, usahakan nanti laporannya jangan apa judulnya jangan anu ya jangan kalimat datar ya. Misalkan begini apa ya perancangan website inventaris di DPRD Kota Tegal gitu ya. Tolong judulnya cari yang lebih ini. Jadi maksudnya gini, maksudnya walaupun isinya tentang bikin website, tapi usahakan uh, tagline-nya gitu ya. Intinya ya apa headline-nya biar bagus. Kalau bisa saran saya kalau emang yang bikin website ya atau bahkan bukan website ya dikasih analisa dan perancangan. Ya, analisa dan perancangan sistem inventaris di DPRD Kota Tegal menggunakan website. Nah, jadi misalkan nanti ditanyakan ya, Mas bikin apa Mas? Oh, saya bikin web Pak, tapi sebelum saya analisa dulu permasalahannya di tempat saya seperti ini. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang nanya ke saya siapa ya Mas? Siapa namanya ya? Saya lupa itu. Mohon Pak, untuk penilaian dia di sertifikat itu gimana Pak? Tapi nilainya bentar dulu. Ya, oke, ini saya baca ya.
Oke, baik. Jadi apa namanya untuk laporan ya, tolong teman-teman eh, apa ya untuk judul laporannya, tolong yang maksudnya apa ya, HOTS ya kalau bahasa SMA-nya ya, HOTS ya HOTS. Jadi jangan datar ya. Perancangan aplikasi apa berbasis website di apa gitu. Tolong dibikin unik gitu. Walaupun isinya ya bikin web gitu. Gitu ya. Eh, bisa dipahami nggak ya tentang judul laporannya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, ini siapa nih? Helmi, mohon Pak untuk penilaian yang tersedia itu gimana Pak? Oke, ya. Oke ya. Jadi teman-teman silakan untuk judul laporannya bikin yang hot ya, yang baik ya. Walaupun intinya tentang kemarin dari siapa ya saya lupa itu yang dari DPRD ya, Mbak siapa itu ya? Adinda apa siapa ya? Ya, eh, kan kebanyakan kan teman-teman di sini kan tidak bisa memegang apa namanya ya aplikasi yang secara apa ya, secara khusus ya hanya untuk pegawai tempat kerja apa tempat PKL-nya. Misalnya maksudnya gini, maksudnya ada beberapa aplikasi yang hanya bisa dipegang oleh karyawan atau pegawai negerinya saja ya. Hanya mahasiswa hanya diminta untuk menganalisa, untuk membuat apa gitu ya. Silakan itu memang seperti itu kenyataannya gitu ya. Cuman, nah itu balik lagi kalau judulnya apa sudah menarik gitu ya, walaupun isinya tentang itu inventaris segala macam, itu masih mending begitu ya. Nah, terus kalau laporannya sudah seperti itu, tolong disesuaikan dengan judulnya, ya, isinya menyesuaikan. Nah, terus satu lagi untuk draft jurnalnya, silakan disesuaikan dengan template yang sudah kita kirim ya, ada ya, engineering ya, Juretic ya, sudah ada belum yang template jurnalnya? Ada, Pak. Ada. Ada. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman ikutin. Itu gimana sih Pak bikin jurnal? Bikin jurnal itu bukan kayak bikin laporan ya. Jadi ngambil apa namanya, ngambil isian di copy ke jurnal bukan ya. Saya sih bukannya ngajarin ya. Cuman karena sudah teknologinya, silakan teman-teman cari tahu pakai OpenChat gitu ya, ChatGPT. Jadi cara bikin abstrak kalau nggak gini, pengen gampangnya ambil bab satu, masukin ke ChatGPT, tolong bikin abstrak dengan masalah ini gitu. Nanti akan muncul abstraknya maksimal 200 kata. Nah, itu terus bab satu kan kamu panjang banget tuh, mungkin berapa lembar tuh. Nggak mungkin semuanya di copy paste masuk ke draft jurnal, jangan ya. Tapi ya itu, jadi model jurnal itu adalah bukan laporan ya, tapi apa namanya? Apa ya bahasanya ya? Bukan bukan laporan yang sekian halaman tapi ringkasan dari laporan gitu gitu ya. Jadi silakan teman-teman kalau nggak salah sih nggak begitu rumit sih, cuman apa kalau nggak salah pendahuluan, terus apa ya, studi apa literatur apa ya, terus metodologi penelitian, pembahasan, sudah kesimpulan maksimal kalau nggak salah 8 sampai 11 lembar gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk jurnalnya ya, kalau pengen gampang sering nanya sama open chat. Nah, kalau Pak saya bingung lagi Pak ya cari referensi jurnal yang mirip-mirip gitu aja sih. Di copy paste ya jangan, maksudnya sama apa dibikin mirip gitu ya. Gitu. Gitu ya. Bagaimana untuk draft jurnal? Ada pertanyaan? Nggak ada Pak, gampang. Ya, Miss. Oke, ini Mas Helmi kayaknya yang paling semangat ini kayaknya ya. Tinggal Saya ujian Pak, juga semangat sekali, Pak. Gimana? tinggal Saya ujian. juga semangat, Pak. Tinggal ujian. Oke, Mas Rifki kenapa? Mas Rifki? Enggak, Pak. Kepencet, Pak. Mau kepencet ya, siap. Oke, baik. Oke, mohon maaf Pak untuk penilaian yang tersedia di sertifikat itu gimana Pak? Tetapi nilainya sudah sesuai sama kriteria. Maksudnya gimana Mas Helmi? Penilaian Itu tersedia. semua udah ada nilainya Pak, cuma di sertifikat. Sudah ada nilainya di sertifikat. Iya Pak, Maksudnya sertifikat yang dari dinasnya dari atau pengadilan Pak. yang dari apa namanya? Kita yang dari panitia sudah ada belum?
Saya sudah mengirim ke pengadilan Pak, cuma yang dikasih sertifikat beserta nilai kayak gitu Pak. Sama nggak apa namanya poin-poinnya? Sama Pak, sama. Oh gitu ya, nanti di ini jadi apa apa ditulis ulang ya di sertifikat kamu ya, nanti yang dari pengadilan difotokopi, di apa lampirkan gitu ya. Jadi Siap Pak, siap. jadi dasar kamu menulis ya, mungkin mereka lagi sibuk ya, itu dasarnya itu nggak apa-apa sih. Oke, terus untuk plagiarisme berapa persen Pak maksimal? Karena ini PKL ya, kalau PKL eh, sebenarnya sih tidak ada ya, maksudnya dalam tanda kutip, karena ini laporan biasa, ya mungkin saya sarankan di angka 30-an ya, 30%, 30%. Ya, kecuali nanti teman-teman bikin sempro dan skripsi itu 25 ya, 25% gitu. Tapi kalau jurnal, nah kalau jurnal ini masing-masing ya. Tapi kalau jurnal teman-teman, eh, kalau di Juretik ya, Juretik itu kalau nggak salah 25% gitu ya. Kalau jurnal lain berapa? Ya nggak jauh beda. Pokoknya antara 20 sampai 30% itu. Tapi kalau teman-teman sampai ke Sinta ya, Sinta itu apa sih Pak? Sinta itu kayak yang sudah diakui sama Dikti ya. Sinta 1 sampai 6. Kalau Sinta 6 itu maksimal 20%. Kalau Sinta 5 20%. Sinta 4 15%. Gitu ya. Itu kalau teman-teman mau ngecek plagiasi jurnal. Tapi kalau laporannya, untuk laporan PKL ya, itu ya kalau saya sarankan 30%. Gimana cara ngeceknya Pak? Banyak sih. Tapi kalaupun nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Gitu ya. Cuman kita di sini yang jadi apa namanya? Yang jadi poin pentingnya adalah satu judul laporan ya, judul laporan, isi laporan dan draft jurnal. Gitu ya, Mas Iqmal ya. Mas Iqmal bukannya sudah konversi ini ya MPKM ya? Ikut magang, ikut PKL lagi Pak saya Pak. Nah, terus gimana? Berarti double-double nilainya. Eh, Harus harusnya nanti Mas Iqmal sama Mas apa si Fadli ya, itu konfirmasi ke Pak Eko ya, yang dipakai yang nilai dari MPKM-nya. Kalau yang dari pakai MPKM-nya sudah terpenuhi 20 SKS, berarti aman. Mata kuliah maksudnya ini aman, harusnya begitu. tapi untuk laporannya itu laporan yang di tempat magang atau yang di itu Pak MPKM. Yang di MPKM sudah ada. Udah buat cuman yang sesuai dari bangkitnya Pak, bukan dari Oh, ini. kalau dari eh, kita panitia sama nggak? Formatnya beda Eh untuk untuk ininya laporannya. isinya sama nggak? Latar belakang, terus metodologi Sama-sama. sama. Ya, ngambil dari situ aja nggak apa-apa sih. Oke. Ya. Nah itu main waktu awal kan saya menanyakan yakin mau PKL dia apa mau ngisi waktu ya monggo. Cuman kalau sudah ada seharusnya sih ya nggak apa sih. Nah, saya sarankan pakai yang MBKM aja gitu. Gitu ya. Oke, oke, ada yang mau ditanyakan lagi dengan laporan konversi SKS, terus maksimal apa namanya maksimal ini kalau nggak salah sekitar berapa ya untuk sidang ya? Saya lupa ya. Tanggal berapa, Mas Helmi? Ingat Mas? Kurang tahu Pak. Di timeline. Coba saya saya banyakkan ini lupa di timeline. Sebentar. Nah ini ada nih. Bimbingan 14 sampai 18 April. Berita acara 21 sampai 25 April. Ujian 28 sampai 2 Mei. Terus revisi dan daftar luaran PKL 2 sampai 7 Mei. Penjilidan laporan 8 Mei. Kartu puas 12 Mei sampai 16 Mei. Terus yudisium nilai 19 Mei. Entry nilai 19 Mei sampai 23 Mei. Oke, jadi teman-teman silakan ini masih tanggal 15 ya, 15 sampai dengan tanggal 28 ya. 27 ya, 27. Silakan dikerjakan tanggal 28 sampai tanggal 2 Mei teman-teman boleh melaksanakan ujian.
selama itu bukan selama itu maksudnya itu terserah dengan dosen pembimbingnya. Jadi kita bimbing kita yang uji juga gitu ya. Terus bentuk ujinya bagaimana Pak? Bentuk ujiannya umumnya ya teman-teman kasih laporan print-printannya ya dicetak dua mungkin dua aja ya sama bimbing sama teman sama siswa aja terus bikin presentasinya gitu. Itu ada yang modelnya misalkan apa ya tanya jawab mungkin ada mungkin ya. Terus ada juga kalau yang mungkin masih magang di luar kota, kan ada tuh mahasiswa TM, kalau nggak salah sama TI maksudnya di Bandung sama di daerah mana, Majalengka apa ya, nah Jawa Barat, nah, itu mungkin online kalau memang kondisinya nggak memungkinkan gitu. Kalau teman-teman di sini sih, kalau yang ini bagaimana Pak, yang kelas malam kan jarang ketemu. Kalau yang kelas malam, tadi Mas siapa ya, Reza apa ya, nanti pakainya Google Meet aja, kalau nggak Zoom aja bimbingannya gitu ya. Kalaupun nanti eh, pas sidangnya, maaf ya, sampai tanggal deadline itu belum bisa ketemu, ya nanti online kalau apa. Ya. Begitu ya. Tapi kalau yang ini kayaknya rata-rata reguler ya. Kalau reguler, monggo silakan apa namanya diskusikan ya dengan dosen pembimbingnya. Pak, sudah eh, cukup Pak mau apa misalkan dari dosen pembimbingnya, ya oke Mas nanti tanggal 28 ujian misalnya apa sidang ya ujian, jadi silakan belum sidang gitu. Begitu ya. Jadi tanggal 28 sampai tanggal 2 Mei sidang. Nah, nanti yang entry nilai saya, yang entry dari mulai pembekalan, penerjunan, terus pelaksanaan sampai dengan sidang. Ya, ada N1, 2, 3 kalau nggak salah. Nanti setelah dapat nilainya, saya serahkan ke prodi ya. Masing-masing ya, TM, TI, sama informatika. Nanti masuk ke nilai PKL, teman-teman. Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Cukup jelas? Jelas. Oke, baik. Nah, terus itu tentang PKL ya. Terus yang kedua tentang mata kuliah ya. Mata kuliah ini karena kita sudah masuk ke pertemuan ke-5 ya. Ya, pertemuan ke-5. Mungkin pas Ramadan kemarin sempat ketemu ya online ya. 2 kali kalau nggak salah. 1 kali ya. Masih ingat nggak Mas Helmi? Yang hari Sabtu kalau nggak salah. 2 kali, Pak. 2 kali Kenapa, ya. Pak? Online dulu yang mata kuliah ini robotika sama yang forensik kalau nggak salah 2 kali ya. Iya, Pak. Iya, udah 2 kali. Oke, siap. Dan terus berarti nanti minggu depan sudah menyiapkan project banyak nanti kita banyakkan nanti project aja lah sampai selesai. Eh yang saya share kemarin yang di apa namanya di grup ya yang Instagram itu ya dilihat nggak profilnya Instagramnya dicek nggak isinya apa aja. Tutorial. Tutorial apa Mas Helmi? Ya di situ eh, lumayan bagus ya walaupun banyak akun Instagram yang lain cuman yang menurut saya lumayan ya simpel itu. Apa sih Pak itu isinya Pak? Isinya banyak bikin apa namanya kayak model robot-robotika tapi dengan memanfaatkan apa ya barang-barang serba ada di rumah gitu ya. Mungkin kayak stick es krim, kayak kardus, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, jadi nanti modelnya, proyeknya adalah yang pertama model kelompok, yang mungkin satu kelas 4 kelompok ya, 4 kelompok. Monggo silakan diatur sama komtingnya, dibagi nanti ya. Nah, nanti dari sekian video saya sortir menjadi per kelas 4 video. Kalau nggak gini, kalau nggak nanti tak eh, apa tak share 18 video, berarti eh, 4 kali 4 16 sama yang kelas malam mungkin 2 video ya, 2 energy project ya. Berarti ada 16 18 video. Nanti silakan semua kelas ya. Jadi setiap kelas 4 kelompok milih salah satu video. Buat apa sih Pak? Nanti pada saat kita masuk ya silakan dikerjakan videonya.
Nah, nanti untuk kayak apa namanya, kayak dinamo motor DC-nya nanti coba kita usahakan ya dari lab gitu ya. Nah, teman-teman hanya membuat misalkan kayak apa sasisnya, apa bentuk-bentuknya lah. Kalau mobil berarti nanti bentuk apa kerangka mobilnya, terus tinggal kasih dinamo, ya kasih baterai, nah, nanti gimana jalannya gitu ya. Mungkin sudah pernah saya share di awal pertemuan ya, tapi ternyata itu kurang ini ya, kurang kurang apa namanya, bisa sih nanti menjadi salah satu referensi sih, yang 5 program itu ya, 5 project itu, tapi itu kan kebanyakan kayaknya kurang ini ya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ya, intinya yang di apa Instagram itu lumayan sederhana lah. Itu yang pertama ya. Terus nanti setelah itu selesai, mungkin 1 2 pertemuan nanti lanjut. Nah, teman-teman saya minta untuk mereplika ya, menduplikat apa namanya robotika yang sudah berbasis Arduino. Ya, nanti ada saya beli online dulu, saya beli online. Nah, teman-teman silakan lihat kondisinya seperti apa, ya, terus diduplikat dengan barang-barang yang ada. Silakan monggo mau pakai kardus, mau pakai apa, ya nanti eh, dirangkai ya, dirangkai segala macam program segala macam. Nah, jadi apa sih bentuknya Pak? Bentuknya kayak lengan ini ya, lengan apa yang kemarin lengan penggerak gitu ya, yang nyapit gitu, mindahin barang seperti itu. Tapi kecil robotnya itu. Begitu ya, jadi nanti eh, kemungkinan proyeknya seperti itu ya. Dari mulai yang sederhana tadi, yang ada Arduino-nya, nah terus lanjut lagi dengan yang sudah ada Arduino-nya. Gitu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, siap. Kalau cukup jelas, lanjut kita di materi ya. Eh, kalau tidak salah sudah lumayan jauh materinya deh. Semester 6. Oke, sensor robot. Oke. Kolom chat. Hmm. Ya, silakan di absen dulu. Silakan isi absen dulu ya di kolom chat, kolom komentar sudah saya share. Oke, terus yang sudah download materinya silakan di apa buka ya di El Sakti di pertemuan kelima tentang sensor robot ya. Baik. Aduh, komplain. Oke, sudah tampil di layarnya? Sudah, Pak. Oke, nah ini ada sensor robot ya. Kalau teman-teman lihat ya mungkin secara sepintas saja mirip dengan yang ada di IoT gitu ya. Oke, baik. Sensor robot adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan. Ini ketutup. Ini. Oh iya benar. Mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, fenomena lingkungan, dan yang lainnya. Terus sensor pada dasarnya dapat digolong menjadi transducer ya, input karena mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik atau resistansi. Jadi gampangannya adalah kalau teman-teman kemarin belajar tentang apa namanya ultrasonik ya, sensor gerakan atau tekanan ya, maka akan dirubah menjadi sinyal listrik yang nantinya akan berpengaruh terhadap sensor lain. Nah, contohnya kemarin kalau teman-teman apa namanya menggerakkan ya di apa di ultrasonik,
Nah, nanti akan muncul jarak berapa senti atau berapa meternya, gitu ya. Sebetulnya antara IoT dengan robotika secara apa ya? Secara umum ya sepertinya mirip ya, walaupun mungkin secara perkembangan ya perkembangan robotika lebih dulu ya, dari mulai kinetik ya, manual kinetik sampai dengan otomatis segala macam. Sebetulnya apa namanya robot dulu ya, baru eh, pecahan ya, pecahan dari robot masuk ke dalam IoT. Jadi kalau robot secara umum ya hanya gerakan-gerakan itu saja. Nah, IoT ini seperti melengkapi ya, dengan adanya internet ya bisa digerakkan menggunakan sensor atau menggunakan jarak jauh seperti itu ya. Oke, terus ada klasifikasi jenis sensor. Yang pertama ada sensor pasif dan aktif, terus ada sensor analog dan sensor digital, terus ada proprioception atau internal dan exteroceptif ya eksternal, kontak dan non kontak, visual dan non visual. Oke, ini yang pertama ada robot beroda. Nah, ya kan, kalau teman-teman lihat itu kan sama ya, menggunakan apa? Ultrasonik ya, betul ya? Yes. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Oke. Nah, sebetulnya saya sudah menyiapkan apa roda, terus apa namanya dinamo segala macam ya di lab ada ya. Cuman memang kita belum sampai kemarin ya di IoT-nya ya. Oke, ini kalau secara sepintas ini kayaknya robot pendeteksi ini apa namanya halangan ya. Jadi kalau ada halangan di kanan kirinya, depannya ya, belakangnya kayaknya nggak deh. Maka akan menghindari gitu. Nah, ini ada beberapa apa namanya nama-nama sensornya. Ada flame ya, flame detektor, flame navigator, ultrasonic sensor land tracker ya. Jadi lengkap ya. Jadi untuk mendeteksi apa flame ya. Flame ini api atau asap ya? Kalau flare apa flare? Api, Pak. Apa? Api. Kalau flare api, kalau flame asap. Flame api, Pak. Flare yang asap, Pak. Flame yang api harusnya. Flare yang asap, flame yang api. Flame yang api, flare yang asap. Flame yang api, flare yang asap. Oke, siap. Jadi ini mendeteksi panas ya. Nah, jadi kalau ada panas, mungkin si apa namanya si robot ini akan eh, apa namanya bergerak ya menuju ke sumber api. Cuman kayaknya di sini nggak ada apa namanya sensor itu ya pompanya ya. Jadi kalau ada deteksi api akan nyemprot apa apa namanya api menggunakan pompa. Pompanya gede apa enggak? Pompanya kecil ya di lab ada juga yang warnanya putih gitu ya. Oke, nah ini ada lagi sensor pada robot ya. Ini salah satu apa dulu namanya saya lupa ini ya. Robot anjing ya. Di sini ada apa nih? Head touch, like itu segala macam gitu ya. Kalau bikin ini ribet nggak sih Pak? Ya sebetulnya nggak ada yang ribet ya selama kita mau belajar ya. Cuman begini, untuk tahapan mahasiswa sebetulnya lebih gimana cara menggerakkan pertama dua kaki dulu ya bergantian. Terus yang kedua kalau sudah dua kakinya jalan, pakainya apa sih Pak? Kalau apa masih sebatas pengembangan ya kita pakainya yang motor servo ya. Jadi yang bunyinya klik 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 gitu ya. Jadi hanya jalan maju mundur gitu ya. Nah, kalau dua kaki sudah lancar, lanjut ke dua kaki belakang. Jadi nanti ada pergerakan maju ya secara serentak seperti itu. Ada apa alatnya? Alatnya sih ada ya, cuma belum dipakai gitu ya. Oke, ini kalau ini adalah gambarnya, kalau ini adalah diagramnya ya. Dia menggunakan microcontroller AT895S51. Ini yang disampaikan microcontrollernya, bukan nama Arduino-nya ya, harusnya berapa ya. Oke, di sini mulai dari microcontroller, ya di situ ada LCD, sensor jarak kiri, kanan, depan, serong, nah yang tadi ya. Terus sensor garis putih ya, apa namanya? Lainnya ya. Terus ada driver PWM. Ini untuk mengatur apa namanya motor DC-nya. Nah, apa sih Pak? Itu yang menggunakan rodanya. Di situ ada belok kanan kiri, terus driver untuk menggunakan menggerakkan ya motor kipas. Ya.
Sebetulnya kalau secara rangkaian ini sederhana ya sebetulnya. Cuman biasanya nanti teman-teman bingungnya pada saat sudah merangkai ya. Terus pokoknya nanti kalau ini seru biasanya. Rangkaiannya bener Pak, codingannya bener tapi nggak jalan. Ya kadang ada yang ya kendor lah atau mungkin kurang apa segala macam. Itu umum ya kalau di percobaan gitu ya. Oke, nah terus di sini ada sensor use in robot ya. Beberapa sensor yang digunakan di robot. Sebetulnya apa namanya? Masih banyak yang belum terdaftar ya, tapi setidaknya seperti ini ya. Ada gas sensor, ada apa nih? Periodic detector, UV detector, pressure switch, touch switch ya, mechanical tilt ya, TILT. Terus ada switch, berarti kebanyakan menggunakan ini. IR ya, air sensor, IR pin mode, IR pin diode ya. Nah, segala macam. Nah, cuman perkembangan sekarang untuk setiap apa namanya ya bentuk-bentuk kayak